Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,47%. Dengan total market cap mencapai di 1,65 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominance sebesar 0,06% dan penurunan volume sebesar 34,71%. Hari ini DCWT kita gabungin ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini terjadi koreksi sebesar 0,34% dalam 24 jam terakhir yang membuat Bitcoin sekarang ada di sekitar 43 ribuan. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 0,8% di angka 2303. Lalu BNB terjadi koreksi sebesar 0,61%, Solana terjadi koreksi sebesar 1,22%, XRP dia meningkat sebesar 2,28. Kenapa? Mungkin berhubungan dengan nanti news yang kita bahas ya. Lalu untuk Cardano terjadi koreksi sebesar 1,25%, AVAX meningkat sebesar 0,31% dan seterusnya ya. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshcryptoindo di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa news, analisa maupun memes. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke economic calendar, tapi ini hari Minggu ya. Hari Minggu otomatis nggak ada event sama sekali. Kita langsung loncat aja ke besok. Jadi untuk hari ini lebih fokus ke TA. Besok tanggal 5 Februari, hari Senin, jam 7 pagi akan ada speech dari Jerome Powell di sini ya. Nah, harapan kita apa? Harapan kita Jerome Powell menyatakan hal-hal yang cenderung dovish. Mungkin kata-kata seperti kita akan mungkin kita akan cutting rates gitu ya dalam beberapa bulan ke depan, atau kita ya pokoknya kata-kata yang dovish lah ya, yang menunjukkan kemungkinan besar Amerika akan melakukan QE. Itu harapan kita. Tapi kalau kebalikannya ya, misalkan dia ngomong wah ternyata inflasi sudah under control ya, lalu dia ngomong unemployment rate mulai turun. Nah, itu biasanya bisa membuat US kembali menguat ya, dan otomatis itu akan membuat risk on asset cenderung drop gitu ya. Itu akan keluar jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi besok jam 5 ya. Nah, selanjutnya lebih malam lagi akan ada S&P Global Services PMI, ada juga ISM Non Manufacturing PMI dan juga prices. Ya, jadi untuk besok cukup padat jadwalnya. Tapi yang mungkin ekstra penting adalah ini nih. Semoga speech dovish ya. Oke, next kita akan geser ke news, dan news ini adalah akan ada satu dokumenter XRP yang bernama XRP Unleashed yang akan di-air di Netflix. Nah, kalau kita lihat di sini isinya adalah tentang bagaimana XRP waktu lagi dihajar oleh SEC ya. Nah, dan selain itu juga selain regulasi kripto ada juga Bitcoin ETF rumors dan juga potensi untuk next bull run ya. Nah, jadi bisa dibilang mungkin ini bisa membuat XRP cenderung meningkat, dan bahkan sekarang news dia akan ada trailernya aja nih. Ini baru trailer ya. News baru dia akan ada trailernya aja membuat XRP cenderung meningkat ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah akan jadi buying the rumor and selling the news atau tidak ya. Karena ada kemungkinan seperti itu ya, buying the rumor and selling the news itu sering terjadi apabila terjadi hype besar ya. Nah, kalau kita ngomong ini lebih ke hype sebenarnya. Kalau secara fundamental tentunya tidak ada yang terlalu berubah sih ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke analisa di Twitter. Ngomongin Fibonacci 61,8% ya. Jadi 61,8% ini dari cycle ke cycle memang seringkali menjadi suatu resisten yang cukup bikin kesal gitu ya. Kalau kita lihat di 2014-2017 sempat ketemu sebentar, tapi kembali jebol dan menjadi resisten lagi ya. Kali ini di angka 49.000 ya, dia sudah ke retest kali dan ke reject ya, sempat turun. Nah, ini sekali lagi biasanya akan tertaklukkan setelah halving. Nah, halving itu sekitar Maret April. Jadi ya kita tunggu deh ya. Sekarang mungkin bisa menjadi kesempatan, kita mungkin akan bisa mendapatkan lagi beberapa masa kayak begini nih ya, di mana Bitcoin masih cenderung loyo. Nah, ya sekarang orang mikir, wah loyo nih Bitcoin, nggak seru gini-gini nih. Tapi tiba-tiba pasti udah ngepam ya, udah seperti di sini, waduh ketinggalan ya. Tadinya JOMO, joy of missing out, untung gua nggak beli nih, drop ternyata. Tiba-tiba jadi FOMO karena dia naik gitu. Jadi ingat,
sesuai dengan SOP lu, ya, sesuai dengan trading plan lu. Akumulasilah di tempat-tempat yang lo sudah tentukan. Dia nembus nggak apa-apa, itu bukan salah ya. Artinya ya dia mungkin sekarang sedang perlu koreksi lebih dalam, tapi nggak berarti salah ya. Tujuan dari akumulasi adalah kita meng-average harga supaya kita bisa mendapatkan harga yang terbaik ya. Oke, sekarang kita akan geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia masih ini ya, masih gelut nih atau masih bergulat nih antara MA50 dengan 43.258. Jadi ini sudah hari kedua di mana dia ke-trap antara dua support, bukan dua tapi antara support dan resisten ini ya. Nah, PR-nya apa? PR-nya sih gue pribadi bertahan di atas dari MA50. Concern gue apa? Concern gue ini adalah suatu lower high ya. Kalau kita cek di sini di sini higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini suatu lower high. Nah, lower high itu adalah seperti di sini nih ya. Nah, dia nge-break satu struktur yang sudah terbentuk. Apakah ini akan menjadi masalah untuk Bitcoin? We'll see ya. Harapannya tentunya adalah dia kepantul di MA50 dan rally sehingga dia daily close di atas dari 43.258 supaya strukturnya kembali higher high dan higher low gitu ya. Itu kurang lebih PR untuk di Bitcoin di daily. Dan untuk weekly-nya ini versi lebih bearishnya tentunya ya. Kalau sampai ternyata Bitcoin tambah bearish ya, lanjut lagi membuat lower low. Nah, sampai mana bang kira-kira kalau makronya gitu ya, atau time frame besarnya lah gitu ya. Nah, time frame besarnya itu bisa mencapai ke angka 38.000 lah kalau kita bulatkan ya, karena tepatnya di sini 37933 sampai 37180 gitu ya. Nah, harapan gua kalau sampai dia ke sini itu mantul aja. Karena kalau sampai dia nembus ya, gua udah sering banget bahas lah ya. Kita kasih glimpse sedikit ya, tembus lower low, tembus lower low, tembus lower low. Jadi setiap kali ya, atau ya nggak setiap kali lah, 95% Bitcoin tembus weekly close di bawah dari Bull Support Band, dia akan membuat lower low. Masalahnya lower low dari BTC itu di sini sekarang jauh begitu. Jadi ya ini break it or make it nih. Kalau sampai dia berhasil mantul, make it. Tapi kalau sampai dia jebol ke bawah, secara statistik dia akan break it ke bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sayangnya itu kemarin lusa ya. Ini kan sekarang hari Minggu. Kemarin lusa itu dia daily close signifikan di atas 5.200. Nah, semoga nanti hari Senin besok dia buka kayak gini nih. Yang reject dan ke bawah lagi ya. Semoga dia bisa daily close kembali di bawah dari MA 200. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Balemate. Tetapi sebelum kita masuk ke Balemate, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lo bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekali lagi buat orang-orang ya yang tiba-tiba dikontak oleh, yang mengaku dikontak oleh tim TCI, dia minta dana atau minta apapun lah ya. Gue pastikan itu scam karena TCI tidak pernah minta dana ke subscriber ya. Semua konten gratis, nggak ada grup VIP, nggak ada konten khusus untuk berbayar para subscriber, nggak ada ya, semuanya gratis ya. Salah satunya cara untuk mendukung kita adalah dengan menggunakan link referral kita gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitTime. Dan BitTime ada berita bahagia, mereka ada event airdrop Jupiter, di mana total hadiahnya itu mencapai 15 juta rupiah. Bagaimana cara ikutannya? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, ini berlangsung dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 10 Februari, berarti ada waktu yang cukup lama ya. Dan selain itu juga cara partisipasinya cukup mudah. Yang pertama, pastikan semua peserta harus sudah KYC atau verifikasi identitas untuk berpartisipasi. Lakukan transaksi di BitTime, baik deposit, jual beli, ataupun staking. Semakin banyak transaksi, semakin banyak kesempatan untuk membuka paket hadiah. Yang ketiga, terima poin, dapatkan sejumlah poin tertentu dengan membuka paket hadiah. Dan yang keempat, token airdrop. Sistem secara otomatis akan mendistribusikan token berdasarkan statistik poin peserta setelah event berakhir. Buat lo yang mau ikutan, silakan bisa di-post dulu, lihat syarat dan ketentuannya. Apabila semuanya sudah cocok, silakan bisa ikutan event ini.
Caranya gimana? Di atas ya, kalian bisa tinggal klik di banner JUP Airdrop atau Jupiter Airdrop dan klik daftar sekarang. Buat lo yang belum punya akun di BitTime, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia berarti kembali retest ke buy limit pertama nih. Jadi buy limit pertama itu di EMA 50, buy limit kedua di EMA 20 atau di 41.679 dan buy limit ketiga di angka 41.204. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 untuk posisi short ya. Posisi short berarti sudah kena target TP, kita sudah mengantongi profit sebesar 0,86% ya. Nah, kali ini kita sudah punya posisi long juga. Kenapa? Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA 50 atau lebih tepatnya kemarin sih retest 1, retest 2 di sini. Ini retest ketiga. Nah, target TP posisi long kita adalah di angka 43.258. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Ini sedikit kurang naik ternyata ya, kurang naik sedikit. Oke, di sini ya. Nah, itu untuk target TP posisi long di angka 43.292 ternyata ya, sedikit kurang naik. Nah, itu untuk Bitcoin. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia ke reject oleh angka 2317 ya karena sudah retest 2 kali ke sana ya. Nah, untuk posisi spotnya buy limit yang tersisa adalah buy limit pertama di angka 2000 ini buy limit kedua berarti buy limit pertama kan tembus, buy limit pertama tembus ini, buy limit kedua di angka 2281, buy limit ketiga di angka 2256. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 2317. Artinya kita sudah punya posisi short di sini. Dan sekarang dalam keadaan profit sebesar ya, 0,5% lah ya. Nah, target TP posisi short kita adalah di angka 2281. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 2281. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di angka 2317 ya. Next kita geser ke Solana. Untuk Solana dia membuat suatu lower high di sini ya kayak Bitcoin. Tapi mungkin sedikit lebih gede lah si lower high-nya ya. Nah, target TP-nya buy limit pertama di MA 50 di angka 96,70, buy limit kedua di 94,54 itu MA 20 dan buy limit ketiga di angka 89,43. Itu untuk posisi spot di Solana. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua. Jadi kita masih belum dapat posisi short ya. Yang mungkin sekarang lebih dekat adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA 50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 102,19 ya. Itu kurang lebih untuk setup di posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 102,19. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 50. Next kita geser ke BNB. Untuk BNB dia kembali retest ke MA 50 sebagai support ya. Lagi-lagi sekarang kecenderungannya semua membuat suatu lower high. Sedikit bikin deg-degan jujurnya ya. Nah, untuk posisi spotnya buy limit ke berapa nih berarti buy limit kedua di MA 50 atau di angka 296,6. Ini udah dekat soalnya jadi gue confluence-in aja. Buy limit ketiga di angka 272,3. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di MA 50. Apabila besok daily close-nya masih di atas dari MA 50, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi long. Target TP-nya adalah di MA 20. Dan untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA 20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA 50. Next, kita geser ke Polygon Matic. Polygon Matic dia kembali retest ke MA 20. Artinya buy limit pertama nih ya. Buy limit pertama di MA 20 ke retest, buy limit kedua di angka 76 sen. Dan buy limit ketiga di angka 72 sen. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Matic. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA 20 sebagai support. Artinya kita sudah dapat posisi long ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya kita boleh pertimbangkan di sini nih ya. Di struktur 81 sen, kurang naik sedikit. Iya, naik sedikit.
Oke, di 0,810 ya. Nah, itu target TP untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 81 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Polygon Matic dan juga ending di DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi untuk hari ini kita gabungin jadi satu saja DCWT-nya ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan siap-siap besok jam 7 ya, 7 pagi ya, ini cukup unik juga jam 7 pagi. Kan ada speech dari Jerome Powell. Nah, sekali lagi harapan kita adalah semoga dia dovish di sini ya. Kalau speechnya dovish itu kemungkinan besar akan membantu risk on asset. Tapi kalau dia hawkish ya siap-siap kemungkinan akan cenderung drop gitu ya. Oke. Dan seperti biasa ya, kalau sampai ada yang mengaku DTCI ya bilang dia menggalang dana untuk trading ya, titip trading gitu ya, atau dia bilang untuk klub VIP, Pak, gua pastikan itu bukan dari kita karena DTCI tidak meminta uang atau apapun dari subscriber kita, tidak ada ya. Jadi kalau sampai ada yang minta, otomatis itu scam. Ekstra hati-hati, semakin mendekati ke bull market akan semakin banyak scam-scam yang seperti itu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.